Ipates. Kalian mungkin sudah membaca langkah-langkahnya karena sebelumnya sudah dijelaskan kepada kalian. Sekarang kita mulai untuk mendemonstrasikan. Yang pertama, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langkah yang pertama, kita memberitahukan kepada ibu tentang tindakan yang akan kita lakukan. Assalamualaikum Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Ipates, yang mana tujuannya adalah untuk melihat apakah terjadi keganasan pada daerah serviks ibu, atau apakah ada penyakit-penyakit yang lain. Ya, nanti kita akan melaksanakan pemeriksaan pada daerah vagina ibu. Kemudian nanti kita akan mengambil sedikit hapusannya atau lendirnya. Kemudian ini nanti akan kita periksakan. Gimana Bu? Setuju? Maka ibu akan menjawab. Selanjutnya baru kita mengisi identitas ibu pada format pemeriksaan Ipates. Baik, persiapan alatnya. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan, yaitu satu buah bak instrumen yang berisi ada suser bebek, ada duk steril, ada handscoon, ada lidi kapas, dan ada tampon tang. Kemudian ada kom yang berisi kasa steril, kemudian kapas DTT, kemudian ada kom kosong tempat betadine nanti, kemudian ada meja pemeriksaan untuk meja ginekologi bed. Oke, kemudian ada lampu sorot, tempat sampah basah dan sampah kering, alat untuk APD, ada apron, ada kacamata, dan ada masker. Ada larutan klorin, kemudian ada kom yang berisi air hangat, ada balsam asetat yang konsentrasinya 3-5%, dan juga ada betadine. Baik, itu persiapan alat yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, kita menyusun alat secara ergonomis. Kita menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih. Nah, kemudian kita memasang sampiran jika diperlukan, dan menganjurkan ibu untuk membuka pakaian dalam dan naik ke atas tempat tidur. Kemudian kita menyuruh ibu untuk naik ke tempat tidur. Kemudian kita mengatur posisi ibu ini dengan posisi litotomi. Kakinya diangkat ya. Kita mengatur lampu sorot ke arah vagina si ibu. Kita memakai APD. Pusat. Ya. Yang pertama kita pakai celemek, kemudian kita menggunakan topi dan menggunakan masker. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan dengan tujuh kita keringkan. Selanjutnya kita menggunakan handscoon. Ya, perhatikan yang mana yang jempol. Ya, jadi sebelum pakai handscoon tadi kita sudah membuka semuanya peralatan yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita melakukan vulva hygiene. Dan kita melakukan vulva hygiene dengan menggunakan kapas desinfektan mulai dari atas, kemudian yang bagian dalam. Kita mengambil spekulum. Sebelum kita masukkan ke vagina, spekulum ini kita rendam di dalam air hangat. Ya, setelah itu baru kita masukkan ke dalam vagina ibu. Jangan lupa vaginanya dibeberkan dulu. Kemudian ini dilihat cara memasukkan secer bebeknya. Kita masukkan seperti ini, baru kita luruskan. Iya, kita putar. Baru kita mencari porsio si ibu.
Ya. Setelah ketemu baru kita kunci. Kita bersihkan vagina dengan menggunakan kasa yang menggunakan tampon tang. Ya, kemudian kita bersihkan vagina dari cairan darah dengan menggunakan kasa. Kita masukkan lidi kapas ke dalam larutan asam asetat 3-5%. Kita akan lakukan inspeksi. Kita akan masukkan ke dalam vagina ibu, akan memberikan asam asetat ke seluruh permukaan porsio ibu. Kemudian kita tunggu selama lebih kurang 1 menit. Ya, jadi setelah 1 menit kita lakukan pemberian asam asetat, selanjutnya kita akan melihat apakah ada tanda-tanda perubahan, yaitu apabila terjadi lensi prakanker, ya, akan tampak berkas-berkas bercak-bercak yang berwarna putih. Enggak ini. Ya, kita membersihkan vagina kembali dengan menggunakan kasa yang diberi dengan betadine. Setelah pemeriksaan, kita longgarkan skrup spekulum, kemudian kita akan mengeluarkan spekulum. Ya, sebelumnya kita miringkan terlebih dahulu, kemudian baru kita tarik perlahan-lahan. Kemudian spekulum kita masukkan dalam larutan klorin 0,5%. Kita merapikan ibu, merapikan alat, dan merendam semua alat-alat yang nggak dipakai ke dalam larutan klorin 0,5%. Itu kita buka sarung tangan dalam larutan klorin, kemudian kita mencuci tangan, kita membuka APD. Setelah semuanya selesai, selanjutnya kita memberikan konseling kepada ibu setelah pemberian tindakan pemeriksaan IVA-tes. Ya, selanjutnya kita lakukan pendokumentasian hasil pemeriksaan dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian praktek kita hari ini tentang bagaimana cara melakukan IVA-tes pada ibu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내게로 와서 melt my heart.